Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fakta di Balik Misteri. Kembali lagi bersama kami dari tim Fakta di Balik Misteri. Dan kali ini kami tidak akan membawakan cerita, namun kami kedatangan salah satu narasumber. Beliau adalah Mas Agung. Beliau asli dari Kebumen dan sekarang beliau kerja di Kerawang. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang aktivitasnya apa Mas Agung? Ya, selain bekerja mungkin aktivitasnya kalau misalkan liburan paling kita ajak anak-anak istri liburan lebih ke alam Ya. Sama istri karena background saya dan istri itu dulunya waktu mudanya suka jalan-jalan. Jadi setelah menikah kita coba ajak anak-anak kita juga untuk mengenal alam lebih dekat agar bisa mengenal alam kita untuk menjaga alam kelestarian alam kita. Ya. Baik Mas Agung, di kesempatan malam hari ini Mas Agung sepertinya mau cerita horor dan mistis nih. Kira-kira apa nih inti daripada cerita yang nanti Mas Agung ceritakan? Kebetulan untuk saya selama waktu masih suka mendaki gunung itu sebenarnya sih alhamdulillah belum pernah ditampakkan atau belum pernah mengalami hal-hal yang mungkin yang mistis ya. Kalau dibilang orang itu mistis, hal-hal yang mistis seperti penampakan makhluk halus atau seperti disasarkan perjalanannya sampai 2 atau 3 hari sasar itu alhamdulillah sih belum pernah ya. Cuma untuk dalam suatu perjalanan ada pernah yang dialami regu kami itu sebenarnya bukan regu kami yang mengalami tapi regu tim lain yang kebetulan ketemu dengan tim kami di perjalanan. Waktu itu di perjalanan ke Gunung Slamet via Bambangan. Oke. Baik Mas Agung, tahan dulu ceritanya. Sudah penasaran bagaimana cerita horor dan mistis yang akan diceritakan oleh Mas Agung? Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment. Silakan teman-teman bagikan video ini. Baik, langsung saja kita dengarkan cerita yang akan dikisahkan oleh Mas Agung. Jadi awal mulanya itu pada salah satu perjalanan saya itu waktu itu mendaki Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga. Jadi Gunung Slamet itu ada beberapa alternatif jalur pendakian ya. Salah satunya di Purbalingga, kemudian di lewat Guci juga ada. Terus satu lagi lewat Baturaden juga ada, Purwokerto. Nah, waktu itu saya dan ketiga teman saya memutuskan untuk lewat Bambangan. Meskipun kalau dengar-dengar dari beberapa teman-teman yang sudah mendaki ke Gunung Slamet itu katanya jangan lewat Bambangan. Banyak mistisnya gitu. Tapi kita tetap berpikir positif aja ya, kita bismillah aja, minta perlindungan dari Allah, semoga selalu dilindungi selama perjalanan. Akhirnya kita putuskan waktu itu untuk mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Kejadian tahun berapa tuh Mas Agung? Waktu itu tahun 2012. Waktu itu saya masih kerja di Cikarang, di salah satu pabrik di Cikarang. Saya dan teman-teman yang stay di Cikarang itu berempat. Yang 2 cowok, satunya cewek. Cewek ini yang kebetulan akhirnya menjadi istri saya. Berarti berangkat dari Cikarang ya? Ya, berangkat dari Cikarang. Sebenarnya perjalanan ini itu tidak direncanakan.
waktu itu termasuk mendadak. Jadi waktu itu yang sebenarnya berencana berangkat adalah 2 orang cowok itu yang dari Bekasi. Dari Bekasi itu dia rencananya 2 orang. Terus saya dikabarin karena saya kan waktu itu bergabung di salah satu komunitas. Sebenarnya bukan komunitas pencinta alam ya, tapi komunitas penikmat alam. Jadi kalau misalkan pencinta itu otomatis kita harus berusaha menjaga, melestarikan. Tapi kalau kami itu lebih penikmat, hanya menikmati alam aja, menikmati keindahan, menikmati sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa untuk patut kita syukuri. Jadi kita lebih mensyukuri kebesaran Allah. Setelah kita berada di puncak itu baru kita menikmati sebuah bahwa kita itu betapa kecilnya melihat hamparan langit, hamparan awan yang luas, yang luar biasa. Baru kita sadar betapa kecilnya. Nah, waktu itu Mas Agung dan teman-teman berangkat dari Cikarang pakai kendaraan apa itu, Mas? Jadi waktu itu naik bis Sinarjaya. Sinarjaya jurusan Bobotsari. Jadi waktu itu yang 2 sudah pesen tiket. Nah, saya dan calon istri saya dulu masih berteman waktu itu. Itu baru dikabarin hari Jumat pagi. Kita masih kerja masuk pagi. Jadi dulu belum ada WhatsApp ya, jadi baru ada SMS atau mungkin BBM Facebook apa Messenger ya. BBM juga. Di Facebook itu biasanya di grup Facebook itu kalau ada salah satu anggota yang mau jalan itu biasanya informasi ayo kita ke sini gitu kan, ke mana misalkan, siapa yang mau ikut. Nah, waktu itu teman saya 2 orang itu ngabarin tuh di Facebook, ayo yang mau ikut ke Gunung Slamet sore ini berangkat. Nah, di hari Jumat itu berarti? Ya, di hari Jumat pagi. Nah, kebetulan waktu itu hari Sabtunya saya tidak ada jadwal lembur. Akhirnya saya putuskan, oke, pulang kerja saya langsung ke Pool Sinarjaya yang ada di Cibitung. Langsung beli tiket mendadak, langsung gabung sama 2 orang tadi yang sudah menunggu di sana. Jadi kita bareng dari Cibitung, kita berangkat naik bis Sinarjaya. Berarti saat itu Mas Agung sempat pulang dulu ke kontrakan waktu itu ya? Masih ngontrak ya? Masih ngontrak. Artinya berarti persiapannya mendadak ya? Jadi untuk persiapan yang 2 orang ini memang sudah mempersiapkan tenda dan segala logistik untuk berdua orang. Jadi saya tanya, untuk perlengkapan tenda dan segala macamnya kayak kompor dan nestingnya udah siap belum? Kata mereka, udah siap, kalau mau berangkat tinggal bawa logistik dan baju aja, baju ganti. Oke, siap. Jadi saya pulang kerja, saya pulang ke kontrakan dulu, mandi dan siapin perbekalan kayak logistik untuk pribadi dan paling untuk jas hujan dan pakaian gantinya juga siapkan untuk pribadi. Untuk keperluan yang bersama itu udah disiapkan oleh 2 orang tadi. Jadi masing-masing ketemu di Pool Sinarjaya. Nah, terus berangkat waktu itu di Pool Sinarjaya pukul berapa itu, Mas Agung? Dulu keberangkatan dari Sinarjaya itu habis maghrib. Ya. Dulu kalau di Pool Sinarjaya itu tiap hari Jumat sore itu pasti ramai. Jadi kita bawa tas gede. Untungnya yang 2 orang tadi udah pesenin tiket. Kalau misalkan mendadak mungkin nggak kebagian tiket itu. Karena di situ tiap Jumat sore pasti ramai orang dari Cikarang, Cibitung, Bekasi. Itu dulu itu setiap Jumat sore pasti pada pulang kampung. Bisnya itu dulu melewati Purwokerto, melewati Purbalingga. Nah, jalur pendakiannya itu adalah di antara Purbalingga dan Bobotsari. Di situ ada salah satu gang namanya Gang Serayu. Gangnya cukup besar sih, bisa lewat mobil juga. Nah, namanya Jalan Serayu itu adalah jalur menuju ke base camp Bambangan. Ya, jadi setelah naik bis kita bilang ke keneknya turun Serayu gitu. Nanti yang keneknya itu pas sudah tahu diturunin Serayu. Nah, setelah turun dari bis di situ ada semacam angkot
angkotnya juga bukan angkutan umum yang pada biasanya itu. Kalau biasanya angkutan umum kan ada pintu sampingnya. Iya. Itu angkutan umumnya masih pakai mobil, jadi masih mobil pribadi lah. Bukan angkutan umum yang pada biasanya. Jadi masih angkutan pribadi, mungkin itu juga kayak omprengan lah ya. Ya, kayak omprengan. Mungkin juga itu usaha dari warga lokal untuk mengantar beberapa pendaki yang mau ke base camp Bambangan. Nah, waktu itu sampai base camp pukul berapa, Mas Agung dan teman-teman? Jadi berangkat dari Cikarang itu pukul 6:30, habis maghrib. Sampai sana itu pagi turun dari bis itu sekitar jam 3 pagi atau jam 4 pas subuh. Sebelum subuh lah ya? Ya, subuh. Nah, di situ di pertigaan itu kita sempat sholat subuh dulu. Jadi karena masih pagi, itu si angkutan umumnya juga belum ada yang siap jalan. Jadi kita sambil nunggu omprengan itu, ambil sholat subuh dan istirahat di situ sebentar. Berarti sampai base camp pagi hari berarti, Mas? Ya, pagi hari. Jadi setelah jam 5 pagi itu mulai rame. Orang-orang warga lokal itu pulang dari pasar atau mau berangkat ke pasar. Nah, mulai dari situlah angkutan omprengan tadi itu udah ada gitu. Baru kita naik sekitar jam 6 lah. Jam 6 kita naik sampai ke base camp sekitar 1 jam 7 pagi kita sampai base camp Bambangan. Nah, berarti jam 7 pagi sudah ada di base camp ya? Nah, itu pagi itu juga langsung naik, Mas Agung? Ya. Jadi setelah kita sampai di base camp, kita langsung ke bagian pendaftaran. Kita didata dulu pesertanya berapa orang, terus naik hari apa, turun hari apa, terus rencana camping berapa malam. Terus dulu itu terbilang masih sepi ya, tidak seperti sekarang yang cukup ramai, para pendaki udah banyak banget. Dulu itu sekitar sepi. Dulu itu kalau misalkan Sabtu itu paling ramai-ramai Sabtu pagi itu paling 5 atau 10 regu ya. Naik. Kalau sekarang bisa ratusan. Nah, pada saat waktu itu Mas Agung ke Gunung Slamet, waktu itu ada berapa regu tuh waktu pendaftaran itu? Waktu sampai di base camp yang siap nanjak itu sudah ada 3 regu. 3 regu. Masuk regu kami ya. Terus kita daftar. Nah, yang 1 regu itu sudah siap mau jalan. Pas kita baru datang, kita karena beres-beres dulu, packing dulu, jadi kita nunggu beberapa saat sebelum jalan. Nah, kondisi cuaca pada saat itu bagaimana, Mas? Waktu itu cuacanya cukup cerah. Jadi pas pagi itu juga cerah, tidak terlihat awan yang tebal, langitnya juga bersih. Kemudian kita bersih-bersih dulu setelah dengan perjalanan di bis cukup melelahkan, kita peregangan dulu, pemanasan sebelum naik, karena naik gunung juga butuh fisik yang fit. Betul. Jadi kita pemanasan dulu agar otot-otot juga tidak kram pada saat naik, karena terbilang Gunung Slamet itu treknya cukup tajam nanjaknya. Jadi selama dari mulai base camp itu sampai hampir tempat camping itu jalanannya itu hampir nanjak terus, tidak ada bonusnya. Nah, Mas Agung sendiri untuk ke Gunung Slamet ini pertama kali atau mungkin udah kesekian kalinya, Mas? Kalau untuk saya ini untuk pertama kalinya ke Gunung Slamet. Kalau gunung sebelumnya sudah beberapa kali. Tapi kalau dari 4 orang ini, saya itu pertama. Kalau istri saya itu waktu itu ini untuk kedua kali, tapi dengan jalur yang berbeda. Jadi istri saya itu waktu itu sebelum lewat Bambangan, dia juga pernah ke Slamet lewat Guci. Jadi dia karena pengen ngerasain jalur lain, jadi dia ikut juga. Kalau yang 2 orang ini emang dia sudah pernah sebelumnya. Jadi saya yang baru pertama kali.
Jadi waktu itu kita biasa saja, perjalanan biasalah. Mulai dari base camp, nanjak ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Dari dulu itu berangkat dari base camp kurang lebih jam 9. Jadi udah mulai panas tuh. Dari base camp sampai pos 1 itu jalur treknya masih dipenuhi dengan ladang-ladang pertanian warga lokal. Sampai pos 1 jadi belum masuk area hutan. Tapi jalanannya itu udah nanjak terus. Nah, kanan kiri paling ada pohon pinus lah, itu juga masih jarang. Jadi masih pertanian, masih lahan-lahan pertanian ladang-ladang. Nah, kurang lebih jalan 1 jam itu sampai pos 1. Pos 1 sekitar jam 10 itu udara udah mulai dingin. Itu sekitar di ketinggian 1900 ml. 1900 itu udah mulai dingin. Akhirnya kita istirahat di situ, istirahat dulu. Kita bikin minuman hangat, masak air sebentar, sama makan cemilan untuk mengisi perut lah. Karena perjalanan lumayan dari base camp ke pos 1, jadi kita istirahat dulu. Nah, di pos 1 cukup lama istirahatnya, sampai teman saya itu sampai ada yang ketiduran, mungkin karena semalam pulang tidur. Jadi sedikit istirahat lah, tidur sebentar. Terus yang satu grup yang sudah berangkat sebelumnya itu udah nggak kelihatan. Nah, pada saat di pos 1 itu kita kedatangan regu lain di belakang kita. Nah, berarti tadi kan pas saat pendaftaran ada 3 regu tuh ya? Ya. Berarti yang regu pertama itu sudah berangkat duluan. Berarti regunya Mas Agung di posisi kedua berarti posisi ya? Kedua. Nah, akhirnya ada satu regu lagi. Satu regu lagi. Kita cukup lama di situ sampai jam 11 siang ya. Di pos 1 itu? Pos 1 itu. Bersama yang regu yang baru naik? Ya, sampai akhirnya yang regu baru naik itu baru sampai. Nah, kita ngobrol di situ sebentar, lalu kita melanjutkan. Kita ngobrol, ya biasa ngobrol, bertanya dari mana Mas? Kebetulan dia juga dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Dari Bekasi juga, sama, tapi cuma beda wilayah lah. Mereka juga berempat, satunya cewek juga. Kemudian mereka baru datang. Setelah ngobrol, Mas, kita duluan ya, karena kita udah dari tadi. Oh ya Mas, nggak apa-apa. Terus sedikit ngobrol. Masnya udah, kalian yang regu ini, ditanyain sama teman saya, udah pernah kesini belum sebelumnya gitu kan. Dari keempatnya itu mereka juga berempat sama. Dari keempatnya itu baru pertama kali semua. Baru pertama kali, Mas gitu kan. Terus yang teman saya itu ngingetin kan. Oh ya udah, hati-hati ya, pokoknya ikutin sesuai jalurnya aja gitu. Nanti gampang kok, setiap pos ada petunjuknya gitu kan. Pokoknya sekiranya ketemu jalan yang biasanya kan kalau jalur pendakian itu pasti bersih. Ada jejak sepatu atau sandal pasti bersih. Jarang ada kotor, ada rumput. Bilangin kan, nanti kalau misalkan ketemu jalan yang agak aneh, berhenti dulu aja gitu kan. Nah, terus sama dikasih tahu, dikasih saran. Kalau bisa nanti jangan sampai ngecamp di pos 4. Pos 4 itu namanya Samarantu. Samarantu itu kalau kata orang desanya di bawah itu, di situ tempatnya kayak gerbang goib gitu. Gerbang goib. Jadi di situ emang ada 2 buah pohon yang sangat besar dan pohonnya tua. Nah, kata warga lokal juga disarankan jangan sampai ngecamp di pos 4 ya. Ya, sarannya cuma itu, nggak sampai diceritain. Biasanya kalau naik gunung itu hanya saran-saran saja. Tapi belum diceritain semuanya secara detailnya, karena apanya gitu ya, kenapa sih nggak boleh kan di situ. Biasanya kalau pada saat naik pasti dikasih sarannya yang positif dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang negatif agar mungkin mental si pendaki itu tidak down duluan, karena mendaki gunung emang cukup berat ya. Seakan-akan itu rasanya itu ketika kita udah nanjak itu kok nggak sampai-sampai gitu. Itu yang kadang bikin
Down kita duluan ya. frustasi dulu Ya, gitu frustasi. kan. Nah, pada saat kita frustasi, kelelahan, nah pada saat itulah biasanya orang itu gampang kerasukan, Atau sugestinya ya. sugestinya, atau mungkin sudah hilang akal, mungkin itu bisa menyesatkan juga, mungkin karena efek dari itu. Nah, pada saat itu ya teman saya cuma ngasih tahu ya, oke, Mas, ya nanti sebisa mungkin jangan camp di pos 4. Oke, ya mungkin juga regu ini itu belum tahu pos 4 itu yang di mana, tapi pokoknya jangan sampai di pos 4. Tapi di pos 4 sendiri ada nggak tulisan pos 4 atau mungkin ada larangan, dilarang ngecamp di situ? Kalau larangan sih nggak ada, cuma hanya ada tulisan pos 4 sama rantu namanya. Jadi ada pos 4 tandanya. Jadi kan kalau pos 1 kalau nggak salah apa namanya? Kalau pos 2 saya ingat pos 2 itu Palang. Terus pos 3 lupa, dan pos 4 itu yang paling ingat karena nama-namanya itu agak mistis sama rantu. Katanya sih itu dari dua kata samar dan hantu katanya. Ya, mungkin itu yang bikin mistis. Tapi emang di situ hawanya ketika waktu regu kami lewat situ itu emang agak beda sih, tapi ya itu kita pergi positif aja, kita lewat saja. Kebetulan teman saya juga diajak itu, jangan nanti di pos 4 nggak usah istirahat ya, kita usahakan tetap jalan karena mungkin menghindari hal tersebut. Nah, berarti dari pos 1 istirahat nih ya? Kemudian sampai melewati pos 4, berarti tidak istirahat tuh dari pos 2, pos 3 itu? Oh, di pos 2, pos 3 kita istirahat juga, tapi hanya sebatas istirahat, berhenti, terus makan cemilan, nggak sampai kita bikin air, bikin masakan, makan berat, enggak. Kita ketika sampai pos 2 kita istirahat, kita luruskan kaki biar otot-otot lemes lagi, nggak kaku, kita ngemil, minum. Nah, pos 2 sampai pos 3 sama, kita juga istirahat dulu, terus makan minum kecil-kecilan. Ketika nyampe pos 4, teman saya ngajakin lanjut aja ya. Padahal waktu itu udah sampai pos 4 itu udah sore, sekitar jam 3. Jam 3 sore ya, jam 4. Nah, target kita sebenarnya kita mau bikin tenda di pos 7. Karena pos 7 itu lebih dekat ke puncak. Dan areanya cukup terbuka. Tapi karena udah sore, sampai pos 4 itu jam 3, kemudian sampai pos 5 itu sekitar jam 5-an. Kayaknya kalau lanjutin lagi kita ketemu maghrib di jalan gitu kan. Daripada gelap, dengan kita sini aja. Mungkin kalau misalkan kita camp di bawah, itu kerugiannya kita cukup jauh dari puncak. Jadi pada saat summit attack istilahnya itu, kalau ke puncak besok paginya untuk mengejar sunrise itu kita harus pagi-pagi. Jadi biasanya waktu tempuhnya misalkan 3 jam dari pos 7, nah kita spare waktu 4 jam lah, sekitar jam 2 harus sudah bangun untuk mengejar sunrise. Nah, berarti pada saat itu ngecamp di pos 5. Pos 5 berarti ya. Karena tidak keburu untuk di pos 7. Nah, berarti jarak dari pos 4 ke pos 5 waktu itu berapa jam perjalanan tuh, Mas Agung? Sekitar 1 jam perjalanan. 1 jam ya. 1 jam artinya berarti sebelum maghrib sudah di pos 5. Nah, kemudian kejadian apa nih yang dirasakan Mas Agung atau yang kejadian janggal? Jadi waktu itu sih kita lancar-lancar aja. Ketika sudah kita bikin tenda, terus cuacanya juga cerah, nggak ada hujan sama sekali. Kita malamnya bikin masak mie buat makan malam. Dan setelah makan malam kita segera tidur karena besok paginya harus summit. Setelah tidur jam 2 kita alarm HP. Waktu itu jalurnya udah mulai masuk hutan-hutannya, udah mulai lebat berarti ya? Lebat. Terus sudah ketinggian juga udah sekitar di angka 2.500. Nah, pos 7 kita istirahat sebentar. Nah, pos 7 itu mulai kebuka pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya juga udah mulai
pohon-pohon khusus dataran tinggi, kayak Edelweiss, kayak Cantigi, itu udah banyak di situ. Berarti udah hampir puncak. Nah, pos 7. Setelah pos 7 istirahat, kita lanjut ke pos 8, kurang lebih setengah jam lagi. Udah mulai kebuka. Nah, setelah pos 8 menuju pos 9. Nah, pos 9 ini juga bagus untuk tempat camp. Tempatnya terbuka, padang rumput. Di situ juga ada shelter. Jadi banyak tenda lah di situ. Tapi mungkin kekurangannya itu karena terlalu terbuka, itu rawan badai sih. Kalau pas ketemu badai pasti tendanya pasti kena badai sih. Jadi terus juga dari sumber air cukup jauh kalau di pos 9. Cuma keuntungannya ya setelah kita buka tenda, kita posisi udah di atas awan. Jadi buka tenda udah pemandangannya Masya Allah udah indah banget. Nah, sampai jam 4, jam 5 lah, jam subuh itu di pos 9. Kita sholat subuh sebentar di pos 9 itu sholat subuh. Nah, terus setelah sholat subuh kita lanjut ke puncak Gunung Slamet. Nah, setelah pos 9 itu batas vegetasi itu udah hilang, jadi berubah treknya jadi kayak batu kerikil, tapi batu-batu pegunungan itu kerikil-kerikil, bukan kerikil yang seperti di jalanan, tapi lebih kayak batu dari lahar gitu, kayak batu bata dihancurin pokoknya. Udah susah jalannya. Bahkan kita jalannya itu harus merangkak karena kemiringannya itu hampir 45 derajat. Dari pos 9 sampai puncak itu sekitar 1,5 jam. Kita sampai puncak jam 6:30. Itu udah, jadi matahari sunrise itu kita masih dalam perjalanan puncak. Sampai atas kita udah, mataharinya udah terang. Kita bisa menikmati lautan awan lah di atas awan situ. Nah, kemudian kita nggak lama di puncak ya, karena anginnya kencang banget di puncak, udah anginnya kencang, kita hampir, kalau kita berdiri, kita nggak bisa berdiri tegak, saking kencangnya angin. Dan gitu juga kondisi dinginnya itu sampai kulitnya, kalau tangan nggak pakai sarung tangan itu udah kayak tusuk-tusuk jarum. Karena di ketinggian 3.300 kurang lebih, itu udah dingin banget. Jadi kita nggak kuat lama di situ, jadi kita hanya foto-foto sebentar. Nah, di situ kita juga ketemu regu yang pertama itu tadi. Oh, berarti masih di puncak. Dia udah puncak duluan, kita ketemu. Setelah itu kita ajak pulang bareng, ayo pulang bareng gitu kan. Akhirnya kita turun, kita langsung turunnya kita langsung tenda. Kalau turun itu lebih cepet ya, karena kan turunnya udah kita tinggal lari, tapi cukup bahaya juga sih. Sebenarnya kalau turun itu nggak berat, tapi nahan lututnya yang berat, karena harus nahan badan kita gitu kan. Jadi rawan, kalau nggak hati-hati rawan keseleo juga gitu. Jadi kita langsung turun ke tenda sekitar jam 9. Kita waktu itu setelah turun kita langsung mau turun ke base camp pada waktu itu. Berarti yang regu pertama itu berapa orang tadi jumlahnya? Yang regu pertama cukup banyak, itu ada 6 orang. 6 orang ya, berarti turun yang 10 orang berarti ya sama regu Mas Agung ya? Iya. Kalau yang regu pertama dia bikin campnya di pos 7 itu. Oh, pos 7. Jadi dia udah sampai dulu kita. Karena dia berangkat lebih awal, jadi dia masih keburu tuh di pos 7. Enak di situ. Nah, setelah kita sampai tenda, kita masak-masak untuk makan. Kita putuskan langsung packing. Jadi ada yang bagian masak, ada yang bagian ngerapiin tenda, ada yang bersih-bersih sampah, kumpulin sampah. Jadi kita bagi tugas lah. Namanya naik gunung, kita kerjasama, tidak masing-masing, karena ya itulah pada saat kita naik gunung itu kita akan tahu siapa sebenarnya kita. Jadi ketahuan lah orang yang peduli, mana yang tidak peduli gitu ya. Ada yang tidak, itu ada aja pasti, namanya juga orang ya. Tapi kita bagi tugas. Nah, setelah rapi kita makan bersama. Nah, terus jam 10 kurang lebih jam 10 itu udah beres semua, udah makan, udah siap turun. Nah itu tadi pada saat regu 1 kan di pos 7, regunya Mas Agung di pos 5. Nah, berarti pada saat regu 1 itu di pos 7, Mas Agung tetap turun ke pos 5?
Atau tetap bareng dulu di pos 7? Enggak, kita langsung turun. Langsung turun ke pos 5 ya, dia ke beres sendiri, tenda kita ya. juga beres masing-masing. Cuma yang agak aneh itu ketika kita muncak, terus kita turun lagi sampai tenda kita di pos 5, kita itu nggak ketemu sama regu yang di belakang kita itu. Oh, yang regu 3 itu ya? Ya. Oh iya, yang ketemu di pos 1. Yang apa namanya? Jangan sampai sarannya itu jangan sampai ngecamp di pos 4. Oh. Itu tidak ketemu dengan regu ketiga itu? Ya, tidak ketemu. Padahal kita udah sampai puncak, terus kita turun lagi. Nah, kita baru nih, kita mau turun tuh. Oh ya, kita kan tadi di belakang kita ada regu 1, apa dia nggak muncak ya? Mungkin pikiran kita, oh mungkin nggak kuat kan. Biasanya naik gunung kan jangan memaksakan lah kalau misalkan nggak kuat, karena resikonya juga tinggi. Jadi mungkin kita berpikir mungkin nggak kuat kali ya, mungkin ada temannya yang sakit atau mungkin nggak kuat melanjutkan, jadi mungkin di bawah. Ya udah nanti mungkin kita ketemu di bawah, kita bantulah kalau misalkan dia butuh apa gitu kan. Niatnya kayak gitu seperti itu. Tapi ketika kita turun, kita jam 10, kita udah siap-siap. Nah, turunnya gitu karena 3 orang ini mereka udah ahli. Turunnya mereka pada lari. Oh, lari seperti lari maraton itu. Lari kecil ya. Karena udah jalurnya enak, turun kan jalurnya tanah bukan batu-batuan, jadi tanah, pohon, akar. Itu buat pijakan enak. Soalnya kalau turun pelan-pelan juga kata mereka sama aja sakitnya, nahan badan, jadi kita bablasin aja, kita terusin aja los lah pokoknya istilah Jawanya. Los aja pokoknya, lari, bawa lari gitu. Jadi biar lututnya nggak sakit, katanya seperti itu. Jadi karena seperti itu, jadi saya ikutan juga. Wah, karena kalau murni kita nggak ikutan, kita tertinggal belakang juga serem juga. Jadi nggak ada pilihan lain nih. Mau nggak mau harus ikut lari. Terus akhirnya lari juga kan. Dari jam 10 di pos 5, nyampe base camp itu jam setengah 12. 1 jam setengah sampai base camp. Padahal awalnya berangkat itu kurang lebih berangkat jam berapa ya? Jam 9 tadi. Sampai itu jam 5 sore ya, kurang lebih 8 jam. 8 jam naik, turunnya cuma 1 jam setengah. Wah, gila itu. Emang pengalaman naik gunung yang cukup gila, ngikutin mereka yang udah terbiasa naik gunung, lari dari pos 5 sampai base camp. Beneran sampai base camp, beneran lari terus, nggak ada istirahat bentar di pos. Setiap pos itu, kecuali pos 4, setiap pos itu kita istirahat untuk meluruskan kaki, habis itu minum, terus habis itu jalan lagi, lari lagi base camp. Nah, di sepanjang jalan kita nggak kepikiran nih sama regu yang ketiga tadi. Iya. Nah, kepikirannya pas sampai base camp ketemu gitu. Loh, kok udah sampai duluan gitu kan? Loh Mas, kok udah sampai, tadi nggak ke puncak gitu? Kata dia, enggak Mas, kita udah nggak keburu, kita udah keburu malam gitu. Soalnya tadi teman saya nggak kuat, jadi kita jalan pelan, jalan santai, tapi akhirnya malah nggak keburu tuh, jam sampai pos 4 aja udah malam. Terus camp di mana? Di pos 4. Langsung pada kaget gitu. Tapi waktu itu tahu nggak itu kalau itu pos 4 regu 3 itu? Tahu, cuma kan mereka masih belum tahu mungkin kisah mistisnya. Oh iya. Kan hanya dikasih tahu aja jangan, tapi karena dia terpaksa karena sudah kondisi malam ya. Kondisi malam kita nggak kuat lagi nanjak. Ya udahlah, ya sama berpikirannya, kita besok bangun pagi-pagi aja kalau misalkan mau ke puncak, kan misalkan campingnya lebih rendah, jadi kita harus curi start lebih pagi berangkatnya. Berpikiran mereka sama kayak kita tadi. Cuma ternyata kondisi di pos 4 sepanjang malam itu hujan. Terus tenda udah kayak di goyang gitu. Sepanjang malam itu sampai pagi katanya, sampai subuh gitu, pokoknya sampai matahari terbit itu baru reda. Padahal saya di pos 5 di atasnya itu cerah ya. Iya. Nah itu kan mereka baru cerita. Ya apa, teman saya sih nggak ngasih tahu ya, cuma ngasih tahu, oh iya ya mungkin itu ya hanya fenomena alam aja ya. Tapi kalau berdasarkan dari mistisnya emang
beberapa hal yang mistis itu sering terjadi di situ. Kayak pasar setan juga, seperti ada gerbang gaib di situ. Kalau kan kayak yang tersesat banyak di situ, ada yang nyasar ke alam gaib juga di situ. Nah, akhirnya mereka hanya mengalami itu aja. Ya kita juga kaget loh. Padahal di atas itu terang loh Mas gitu. Oh ya gitu kan, mereka juga kaget. Wah, ya udahlah mungkin belum rezekinya ya. Tapi mereka ya alhamdulillah sih mereka nggak kenapa-napa ya. Selamat sih, nggak sampai. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukurnya ya alhamdulillah Masnya bisa turun lagi sampai base camp juga selamat. Itu ya udah kita patut syukuri ya. Hal-hal yang mungkin di luar logika gitu anggap aja mungkin ya fenomena alam aja gitu. Kita berpikir positif seperti itu. Berarti selain kejadian tadi hujan deras itu, ada lagi nggak kejadian-kejadian janggal Regu 3 tadi di pos 4? Kalau dari cerita mereka itu ya seperti kayak walaupun hujan tapi seperti kayak ramai banyak ya? orang. Padahal di situ dia bikin tenda sendirian. Terus waktu itu juga hari itu hanya 3 regu kita yang naik gitu. Tapi menurut kata mereka itu ceritanya ya ramai tapi hampir ada yang keluar tenda mau buat nengokin, tapi yang satunya udah jangan, kita pokoknya di tenda aja karena mungkin ngerasa nggak enak gitu kan. Ada yang aneh mungkin di luar, jadi dia bilang ke temennya tuh udah jangan keluar gitu, pokoknya kita di tenda aja semalaman pokoknya sampai dia yang keluar gitu dari temennya seperti itu. Yang penting mereka sudah turun dengan selamat ke base camp ya, dan ketemu dengan regunya Mas Agung. Nah yang regu 1 sendiri belakangan berarti Mas? Belakangan ya. Karena mungkin jalan santai dia nggak ketemu. Soalnya kita setelah dari base camp kita buru-buru mandi karena kita harus mengejar bis yang pulang ke Bekasi pada hari itu juga. Jadi kita berangkat dari Cikarang hari Jumat sore, nyampe sana Sabtu pagi kita langsung nanjak. Nah, Minggu pagi kita muncak, Minggu siang kita turun lah. Minggu sorenya kita harus ngejar bis untuk pulang ke Cikarang. Sampai Cikarang Senin paginya berangkat kerja lagi. Ya. Luar biasa ya. Katanya dulu. Luar biasa. Oke, teman-teman. Itu dia cerita dari Mas Agung ya, meskipun dari regunya Mas Agung tidak mengalami hal-hal yang janggal, tetapi ternyata regu 3 yang mengalami hal-hal yang memang di luar logika ya. Di campnya Mas Agung di pos 5 itu tidak terjadi hujan ya, sementara di pos 4 di regu 3 pada saat mereka camp karena kemalaman ternyata terjadi hujan setelah regunya Mas Agung ketemu di base camp. Jadi itu saja mungkin Mas Agung ya untuk kisah yang pernah dialami oleh Mas Agung. Nah Mas Agung sendiri untuk mendaki ini dari tahun berapa Mas? Mendaki gunung tuh mulai tahun akhir 2010 ya. Jadi semenjak kita masuk kuliah, jadi dulu di Cikarang memang saya kegiatannya paginya kerja, sorenya kuliah kelas karyawan. Nah, ketemu teman-teman kuliah itu, teman-teman ada yang suka naik gunung. Terus akhirnya kita bikin komunitas. Nama komunitasnya itu Koma. Mungkin yang nonton nanti ada anggota dari komunitas kita, Koma namanya. Itu singkatan dari Komunitas Penikmat Alam. Jadi kita adalah penikmat, bukan pencinta, karena kalau pencinta kita harus menjaga dan melestarikan. Kalau penikmat kita hanya menikmati, tapi tidak merusak juga, karena alam harus kita jaga untuk pelestarian kita bersama. Ya, betul sekali Mas Agung. Sampai sekarang untuk komunitasnya masih aktif Mas Agung sendiri? Kalau komunitasnya masih aktif di Cikarang, cuma kalau untuk saya mungkin udah nggak aktif, masih hanya memantau WhatsApp grup saja. Jadi komunitas. Sudah ada generasi berikutnya yang masih melaksanakan kegiatan naik gunung. Nah berarti dari mulai 2010 Mas Agung mulai muncak ya, mulai naik gunung, sampai dengan sekarang itu sudah berapa kali naik gunung Mas? Mendaki? Berapa ya? Kurang lebih 10 lah. Untuk saya alhamdulillah sih, saya berpikir positif saja, normal-normal saja. Ya mungkin ada gangguan sedikit juga. Saya berpikirnya mungkin itu fenomena alam aja. Cuma dari
regu lain yang pada saat kita bersama-sama naik itu ada yang mengalaminya. Pernah juga yang di Gunung Kerinci itu sampai ada yang kesurupan. Iya. Ya mungkin itu bisa diceritakan di episode Siap Mas Agung, terima kasih atas waktunya sudah hadir bersama kami di tim Fakta di Balik Misteri. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Mudah-mudahan Mas Agung dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang limpah. Sampai ketemu lagi bersama tim kami Fakta di Balik Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama.